Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik, Paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel, Jakarta yang terkasih. Renungan harian hari ini diambil dari Injil Markus, bab 1 ayat 40 sampai 45. Dalam bacaan Injil hari ini, dikisahkan bagaimana orang yang menderita kusta datang kepada Yesus dan memohon agar Yesus mau mentahirkan kustanya. Dan ternyata Yesus tergerak hatinya untuk mentahirkan penderita kusta tersebut. Dia mengulurkan tangannya, menjamahnya, sehingga akhirnya lenyaplah penyakit kusta orang tersebut. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, penyakit kusta pada zaman Yesus dipandang sebagai kutukan dari Tuhan atas dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang. Karena dosanya banyak, maka Tuhan menghukumnya dengan penyakit kusta. Akibatnya apa? Akibatnya orang itu dijauhi oleh masyarakat, dikucilkan, dan dipandang najis oleh masyarakat. Maka penyembuhan penyakit kusta oleh Yesus tidak hanya dipandang sebagai penyembuhan fisik belaka, tetapi juga penyembuhan rohani dan pengampunan dosa oleh Yesus. Sekaligus dengan penyembuhan tersebut, Yesus mengembalikan hak penderita kusta itu untuk berkumpul dan diterima oleh keluarga dan masyarakat sekitarnya. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, kita pun dalam arti tertentu adalah penderita kusta. Kita dipenuhi dengan borok-borok dan kelemahan yang membelenggu kita karena dosa dan kelemahan kita. Orang lalu menjauhi dan mengasingkan kita. Atau minimal kita merasa rendah diri dengan kelemahan dan dosa kita. Merasa tidak pantas menyambut komuni dan lain sebagainya. Nah, semuanya ini membuat kita menderita. Namun, kita tidak perlu berkecil hati. Seberat apapun dosa kita, kalau kita sungguh-sungguh menyesal atas dosa dan kelemahan yang kita perbuat, percaya bahwa Tuhan mau mengampuni dosa-dosa kita dan mau datang kepadanya, memohon dengan rendah hati kesembuhan batin dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus akan menyembuhkan dan mengampuni dosa-dosa yang kita perbuat, sehingga kita benar-benar dapat bersih dari dosa-dosa kita dan dibebaskan dari nafsu-nafsu jahat yang membelenggu kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengampun, melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah menunjukkan kemurahan-Mu dengan mengampuni dan memulihkan para pendosa dan mereka yang dipandang sampah oleh masyarakat. Sudilah Engkau juga mengampuni dosa-dosa kami yang begitu banyak, yang selama ini membebani hidup kami, dan membebaskan kami dari hawa nafsu dan kecenderungan yang tidak baik yang membelenggu hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.